pengen ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman gue yang pada menikah dengan orang Swedia. Nah, cowok-cowok yang menikah dengan orang bule nih. Karena yang bikin gue penasaran adalah kira-kira apa aja sih tantangannya gitu. Terus apa aja sih suka dukanya gitu ya. Misalnya gini kan, kalau di Indonesia biasanya laki-laki itu cenderung diurusin tuh sama istri-istrinya gitu kan. Misalnya istrinya yang masak, yang ngurusin anak gitu. Terus misalnya suaminya kerja gitu ya. Nah, kalau di sini kan beda. Semuanya harus dikerjain bareng. Ya suami juga cuci piring, ganti popok anak gitu ya. Kira-kira yang kayak gitu bikin masalah nggak gitu. Terus bagaimana sih hubungan cowok-cowok yang menikah dengan orang sini dengan mertuanya gitu ya. Dan bahkan juga lebih jauh nanti kita ngomongin soal sex. Soal gimana mereka kalau urusan tempat tidur. Jadi saksikan karena lucu-lucu dan menarik ya. Yuk kita ngobrol. Tapi nggak apa-apa kan itu Mix ya mix marriage gitu loh. Gini fakta loh iya. Maksudnya bedanya apa gitu kalau benar kalau cowok Indonesia menikah dengan cewek bule gitu loh. Suka dukanya apa sih emang sebetulnya? Enggak, kalau dilihat panjang sebetulnya kita orang Indonesia balik ke Indonesia lagi. Mereka pun balik ke negara ke ininya, ke tradisi mereka, how they are gitu. Oke. Pertamanya kalau cinta lagi berjalan ya, I mean everything is okay, you and me. Nah, the world is belong to us. Yang Ya. lain kontrak. Sama dong kalau itu kan jatuh cinta sama aja. Iya, Lu mau makanya sama orang berarti- Indonesia mau sama orang bule ketika lu jatuh cinta yang lain ngontrak juga gitu iya. Iya, Tapi ketika tapi lama-lama kalau ketika yang kebetulannya kita itu nggak tahu satu sama lain sih, cuma karena cinta aja. Ya. Tapi kalau to real life is kayak bumi dan langit. sebetulnya tradisinya, ya. sebetulnya Ya. di mananya misalnya lu tuh Dengan kulturnya maksudnya kehidupan lah, crash gimana culture-nya kita di mana? grow up, Iya. kebiasaan. Kita pun mungkin karena tinggal sini bisa kita mah baru belajar, kalau mereka mah udah ada rootnya gitu, tahu gak? Pas ketahuan ya nggak cocok aja, susah neranginnya. Yang paling apa? Intinya dia suka singkong, istrinya suka keju. Tapi kan kalau semua itu kan enggak lah. Nah, itu dasar. Lu udah single jangan ngomong. Saya suka singkong dan keju. Bukan Oke. atau. Atau Tidak pernah atau. Tapi kebanyakan yang kejadiannya itu kalau sudah punya anak itu. Tapi kalau masih dua-dua hidup sama itu masih single belum punya anak itu gampang. Masih bisa dianu. Nanti kalau sudah punya anak 1, 2, nah disitulah sudah mulainya. Oh gitu. Jadi gini. Jadi sebetulnya banyak pernikahan kawin campur cowok ceweknya Swedia ya. Kalau misalnya cowoknya Indonesia, ceweknya Swedia. Itu banyak retak-retaknya ketika ada mulai anak ya. Iya. Mulai Karena anaknya waktunya- 1, 2, 3. Ya satu daripadanya mereka kan kerja pulang kerja begitu pulang ngurusnya ke anak, istri ke anak, ibu ke anak, suami ke anak juga. Oke, karena nggak ada waktu. Waktu bersama itu kapan? Tapi kan juga itu di Indonesia juga kita banyak juga istri-istri pada Ya, ngalamin tapi kan suami orang istri. rela, orang diterima karena Oke, kulturnya sama. karena kan? kulturnya ya bahwa istri ngejagain anak, Iya dong. masak apa segala macam. Iya. Nah mungkin itu kali Nah. karena cowok di Indonesia biasa yang istrinya yang gituin anak, sementara di sini gantian dong. Gitu. Enggak. Kalau di sini kan kebanyakan sekarang laki-laki Indonesia, ceweknya orang Swedia, ya kan? Sekarang gini, kalau orang kita itu laki-lakinya itu apa dari lagi nyuci, ngurus anak, masak, membersihin rumah, bisa dikerjain. Kalau cowok Dia Swedia. sudah rutin. Nah, tapi kalau orang Swedia ini lain perempuannya. Baru satu kali dia buat sudah. Nggak lihat ya apa saya buat ini dia bilang gitu. Padahal yang laki ini hari-hari buat itu nggak dibicarakan, ya kan? Ya tapi itu Nah, personal, nanti- tapi kadang-kadang nggak juga kan, nggak begitu juga. Banyak efeknya sih kalau dalam Iya. hal dalam Ya, relationship Ya, susah. banyak. Orang lain problem. Nah, Iya, tapi gini. tapi Jadi kalau perempuan lain, kalau laki-laki ini nggak terima. Kalau kita laki-laki itu nggak terima. Dia apa kalau sudah macam-macam gitu ya, emosi aja, cerai aja sudah, gitu ya kan. Tapi kalau perempuan Indonesia sama laki-laki Swedia lain lagi. Walaupun mereka itu sudah tidak senang, tapi masih bertahan. Enggak kayak laki-laki Indonesia kita tuh egois contohnya banyak ya. sebetulnya kalau cerai itu ini teori aja ya. Ya. Sebetulnya banyak kan yang meminta cowoknya atau ceweknya. Kalau di
kawinan campurnya. Ceweknya. Kebanyakan ceweknya dong. Oke. Ya kalau enggak cerai kan, kebanyakan cewek juga. Tapi Kalau sebetulnya ini pengalaman pribadi ya. Kalian kan pernah menikah dan bercerai. Oh. Itu yang meminta cerai ceweknya atau cowoknya? itu lihat dah kasusnya. Oke. Ada juga kasusnya kalau istrinya menyeleweng, mana mau saya terima? Ya kan? Kalau hanya dalam sudah tidak ada perhatian, tidak ada, kalau perempuan Swedia itu kalau sudah tidak ada cinta ya dia sudah no more, hidup aja sudah. Ya kan? Tapi gini ya. Charlek. Oke. Kalau misalnya ini kan banyak nih orang yang pada baru menikah nih, cowok Indonesia dengan cewek bule gitu ya. Menurut lu yang paling besar ya tantangannya itu apa sih? Oke, awal-awal mungkin masa bulan madu 1 tahun 2 tahun ya. Masih cinta gitu. Nah, setelah itu apa? Biasanya apa? Bahwa ternyata kita sadar gitu kan? Kultur. Biasanya tagihan kok. Ya, kan punya anak sudah mulai di situ ya. Kebanyakan ya kalau sudah punya anak itu ya sudah. Di situ kulturnya ya baru Ya, kelihatan. sudah mulai runtuh. Apalagi satu kita dari Indonesia itu, kalau kita di Indonesia apalagi Biasa dilayani. kalau istri melahirkan itu kita nggak kesana, nggak lihat sama istri. Asik. Ya kalau di sini kan kita lihat. Jadi ada juga yang membuat hambar dengan laki-laki. Kalau ada ya laki-laki yang jijik ya rasanya gitu ya, gini. Akhirnya lama kelamaan hubungan seks antara suami sama istri itu sudah kurang. Oh, karena trauma. Ya, Trauma ngelihat itu. nggak tahu trauma atau apa, mungkin ada. Nggak tahu Ya, gitu. satu daripadanya kita juga. Oke. Ya, pokoknya lihat kanan kiri gitu kan. Tapi gini, untuk dengan mertua. Lu dengan mertua lu dulu. Mertua oke. Menurut saya nggak ada masalah ya. Tapi gimana? Semua mertua pun walaupun salah istrinya yang menangin anak gua lah, dia anaknya. Ya, tapi hubungan dengan mertua pada dasarnya gimana sih kalau dengan orang? Bagus kalau dia sayang saya. Begitu ya? Iya. Enggak, maksudnya ribet nggak kalau di Indonesia kan banyak kadang-kadang kita dengan mertua itu Ya, Wah, lagi ribet kalau. ribet nggak gitu? Ribetnya Enggak, kalau di sini enggak, biasa aja. Mertua bisa dipanggil nama lah. kayak temen ya? Ya, kayak teman gitu. Enggak mengharapkan apa-apa mereka pun enggak. Kadang-kadang ya kalau ikut campurin urusan yang namanya anaknya, ngerti juga. Ya. Tapi nggak langsung. Tapi nggak banyak komen lah sebagai mertua. Mereka nggak banyak komen. Mereka tetap sayang, sama aja. Dia nggak milih bahwa ini anak saya. Ya itu keputusan anak dia. Dia orang mertua sini itu nggak ikut campur. Bahkan bisa ini ya, karena kalau udah cerai pun masih tetap Masih bisa teman kita, bisa masih bisa ini ketemu, ya. iya. Minggu Masih bakar ketemu. tapi apinya nggak Dia ada. senang kok. Makanya kok nggak jadi. Kenapa kok nggak? Mana ada masalah kalau mertua? Mana? Nah, soal gini nih, kultur kan kalau di Indonesia itu kan perempuan yang ngurusin ya, pagi bangun tidur gitu ya, perempuan yang nyiapin makanan, kemudian 50-50 perempuan lah, yang siapa bangun duluan bikin kopi gitu. iya kan kalau di sini gitu kan? Iya. Tuh, bilang mak yang baru pada menikah biar nggak kaget. Jadi selalu bangun telat. Jadi supaya lo jangan bikin kopi. Lah iya. Itu nasihat dari orang yang belum kawin, lu jangan dengerin. Enggak lah, 50-50 kalau masalah itu nyuci, mereka masak gimana setengah-setengah. Tanggung jawab di rumah ya setengah-setengah. Nggak ada, kita kan menyayangi istri. Masa istri bikin babu nggak bakalan kan? Nah, disayang. Nah, gue demen tuh gitu, bener. Tapi mereka Kasih jempol, kasih jempol. Tapi mereka sih nggak biasa, perempuan di sini kan nggak biasa dididik seperti kita di Indonesia. Umpamanya bangun pagi ataupun habis mandi gantung atau apa semua rapi itu. Mereka enggak mandi buang sini buang sana anduknya. Tapi kan itu Sepak celana personal. dalamnya juga di mana-mana. Tapi kan personal kali, ala dia curhat. Curcol namanya tuh, curhat colongan. Ya banyak, ada. Tapi kan kebanyakan mereka enggak. Ya. Hanya karena semua itu dibantu kebanyakan. Di sini anak-anaknya itu dibantu ibu, mama Yora Alting. Asik, mama. Ya kan, semua favorite sama mama. Jadi mereka jadi handicap anaknya. Iya, tapi kan Enggak juga. itu bisa terjadi sama cowok dan cewek dan Ya dengan dong, siapa ya. saja kan. Ya dong. Itu kasus per kasus. Kecuali kalau cowoknya nggak pakai celana dalam, jadi celananya nggak kemana-mana kok. Waduh, Pengen tapi rekaman, masih kan? perhitungan, banyak perhitungan. Oh, soal ekonomi sekarang. Ekonomi dalam keluarga
keluarga campuran. Kalau di Indonesia kan biasanya cowok yang nanggung semua ya. Misalnya dapat gaji, lu kasih duit ke bini. Enggak, kalau kita Terus pokoknya gitu. kehidupan kita setengah-setengah. Uang lu setengah, uang saya setengah gitu. Oke. Jadi ada apa namanya? Together konto lah ya. Kalau ada apa-apa kita kecerai setengah-setengah. Oke. Nah, gitu. Oh jadi untuk sehari-hari tuh lu nggak wajib lah ya menafkahi istri seperti halnya di Indonesia kan. Menafkahi dengan kasih sayang. Ya itu benar. Bukan sama Itu benar. uang. Maksudnya di sini uang Betul. sih bukan kayak di Indonesia. Seperlu harus uang gajian. Nah, istri pun nanya lah kalau balik main nanya uang gitu. Tapi di sini enggak. Kalau masalah uang tahu tiap bulan dapat ya kita begitu. Bagi-bagi. Nah, kalau pembagian tuh ajak-ajak lu udah nggak? Siap. Nah ini nih mulai Nah, ngaco. ini, coba kita tanya. Udah nggak usah. Lu kalau lu gimana Lin? Lu pasti dibiayain laki lu semua deh. Oh iya pastilah anak Gua kan aja. matre Nggak mau gitu. rugi, Inang gitu loh Inang. Udah makanya lu kagak dikawin sama si Wiman begini nih. Makanya. Tapi tetap kalau pembagian hadir. Setengah-setengah. Tapi yang penting itu apa relationship ataupun hidup itu nggak ada garansinya, Benar. nggak ada garansi. Iya benar. Hari ini bisa Anything can cinta banget. happen, ya, anything can happen. So nggak bisa di ini. No, Nah, tapi don't gini. take it for granted. Ada lagi satu lagi tuh yang agak beda ya dengan Indonesia dengan di sini ya. Ketika bercerai gitu kan, itu orang semua rebutan anak dan kadang-kadang anak itu cuman di tempat bininya doang atau di tempat lakinya doang dan kadang-kadang anak itu bisa dijadiin sebagai senjata ya. Senjata dalam arti gini. Ya udah lu boleh ceraiin gue tapi anak gue yang ambil. Just because dia pengen nyakitin salah satu. Kalau di sini kan enggak ya. Ya nggak sih? Itu tergantung juga. tergantung kasus dia. Apa kamu punya kasus Ah. apa penceraian kamu. Tapi kalau dalam hal-hal yang biasa itu normal itu kan baranan BK 2 minggu sini, 2 minggu sana, 2 minggu sini, 2 minggu sana kan. Tapi itu kan iya, makanya itu kalau praktek yang normalnya ya. Normalnya. Tapi bisa juga kita juga bisa bilang dan perjanjian umpamanya bayar anak pun kalau kita perjanjian sama istri udah nggak usah. Jadi dilaporkan kayak ini konsekuensi kasa sana itu kamu udah dibayar anak, udah potong lah. Bisa juga. Maksudnya tunjangan anak. Ya tunjangan anak dan juga kamu bisa juga kasih istri anakmu itu mau alamat kemana contohnya alamat mau dua-dua ataupun untuk ke ibu. Kalau dia ke ibu kan berarti semua kita itu harus bayar sebagai laki kan harus Oh bayar. iya. Jadi Gitu. kalau alamatnya ke ibu, Iya dong. jadi semua tunjangan di alamat nanti diberikannya ke ibu ya. Tapi kalau alamatnya kedua-duanya ke ibu dan ataupun bapak, seminggu lain lagi lah. berarti nanti apa namanya tunjangannya dibagi dua, Iya dong. dibagi kedua alamat. Iya. Nah sekarang kalau untuk keluar negeri nih, ketika keluar negeri ya kan udah cerai nih. Biasanya tuh kalau keluar negeri apakah harus ada surat khusus? Persetujuan ada. Hah? Ada surat persetujuan Iya. dari ibu ya. Setiap Kalau di bawah berangkat? umur ya. Iya. Ya. Oke. Dua-dua harus sedangkan bank Karena account. kebanyakan orang sini takutnya diculik anaknya. Itu kalaupun mereka bilang enggak, gua tahu itu ke sana. Takut lah. Anaknya takut dibawa nggak balik lagi ke sini. Tapi normal kan sebagai Ya, ibu bikin orang sini. Gitu. Takut anaknya nggak balik ya? Ya, Oke. Kalau sudah punya anak, sangamen di sana ya. orang Iya. di sini itu kalau sudah punya anak dulu diurus. Sinetron. Suami itu nomor 2. Ya iyalah. Ya itu, tapi kan salah yang begitu itu yang enggak dong. Perceraian. Kebanyakan Kalau sama ya di dong. mana-mana ya Enggak anak di dulu. Benar juga, tapi kasihlah perhatian juga dengan suami. Kalau enggak perceraian jadinya. Ya enggak lah. Oh jadi gara oke. Kan suami. Ya jadi maksudnya jadi waktu perhatian jadi berkurang. Itu suaminya sekarang ada anak yang mainin. Sekarang pikir aja kamu kerja, suami pun kerja, pulang ke rumah ngurus rumah, bersihin rumah, ngurus anak. Jadi istri sama anak sama suami ini kapan sih mereka keluar lagi makan-makan di restoran pegang tangan? Nggak ada. Ya di situ kan sudah mulai luntur, sudah perhubungannya itu kan. Karena they don't have time together. Harus bagi Tapi bagi untuk kalau yang baiknya itu sebagai kalau saya kena kita pengalaman juga sudah penceraian apa begitu. Kalau bisa itu kan kasihlah karena kita kebanyakan di sini tuh nggak bisa apa gimana bisa item sama istri sama sama suami kalau punya anak itu karena sudah nggak punya saudara, nggak ada yang menjaga anak di sini. Siapa yang kamu mau kasih jaga anakmu? Ya kan? Iya makanya jadi udah Jadi kamu nggak kecapean. ada time kedua-dua mau keluar.
Jadi intinya sebetulnya banyak perceraian itu karena tidak cukup waktu yang disediakan pasangan untuk berduaan gitu kan, karena dua-duanya sibuk. Iya dong. Pas tidur bareng kan malam-malam berdua. Mana satu tidur di sofa? Siapa yang suruh tidur di sofa? Iya karena sudah tidak ada gairah. Disuruh istri. Ah, itu namanya lagi disetrap. Penampungan. Masih untung disuruh ke sofa. Kalau disuruh tidur di rumah anjing di luar. Oh, udah. Walaupun tidur di ranjang, anak di tengah-tengah. Jadi nggak bisa- Suami kiri, nggak bisa istri colek-colek. kanan, anak tengah-tengah. Mana kok bisa cok-cok-cok? Ya nggak apa-apa, anaknya yang tengah tinggalin terus pindah kamar sebelah. Mana jalannya? Cara mah banyak aja. Emang si ayah Bisa di dapur ya, bisa di dapur. Tapi hal-hal begitu itu kan nggak bisa di ini. Iya, Itu nggak bisa diatur. Tapi lo harus ngerti juga kadang-kadang perempuan itu juga ya. Gini nih, ini kita terbuka ya. Perempuan itu gini, kalau cowok ketika ini kita bicara seks ya. Wisdom from Browning ya. Wisdom from Browning ya. Kalau cowok itu misalnya kalau lagi pengen sesuatu dia kan bisa toeng gitu ya nggak sih? Kalau kita perempuan itu kadang itu takes time gitu loh untuk menjadi on, itu takes the whole day, the whole mood gitu. Jadi lo harus punya mood sepanjang hari. Misalnya mood lu nih udah sepanjang hari udah oke gitu kan? Tapi ternyata at the end the last minute atau jam-jam terakhir itu lu ngeselin, itu bisa langsung turun tuh langsung down. moodnya gitu loh. Itu sementara kalau laki-laki kan enggak, moodnya itu bisa hari jam itu saat itu selesai gitu. Nah itu perempuan tuh nggak bisa begitu. Jadi if you want gitu misalnya kayak ini, misalnya itu tuh Mbak Anik no yang udah lama banget menikah ya Mbak Anik ya. Lu kan misalnya gini, lu kayaknya wah udah ada mood nih ya seharian, terus tiba-tiba si Om gimana gitu, lu langsung pasti males deh gitu ya kan, malamnya tuh udah males gitu atau mau itu males. Biasanya cewek seperti itu. Jadi butuh waktu seharian gitu untuk menjaga mood itu biar ini ya Iya, biar tapi kan apakah nggak bisa diterangin sama laki-laki bahwa contohnya sama pasangan kamu bahwa saya itu begini bisa nggak diterangin? Iya lah. ya bisa diterangin. Tapi kan kadang-kadang maksudnya kalau menurut gue nih ini persoalan komunikasi juga. Kadang-kadang iya makanya kadang-kadang kan nggak bisa. Kadang gini loh, kita mungkin nggak tahu culture atau bagaimana, kita nggak berani nagih, tau nggak? Iya. Kadang kan laki-laki memang perlu udah langsung. Jadi kadang gini, ya udah kita cepet napi ntar malam giliran gue ya gitu, lo tau kan? Kan ada yang orang mau doing something in the morning. Dan kita kan namanya perempuan banyak urusan. Ya gue kita jalanin tapi ntar malam giliran gue ya gitu. Kalau enggak kita terus terus karena kan kalau pagi gitu kadang cepet kan ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa di planning kan itu. Kan bisa, udah bisa. bilangnya sesudahnya. Dua-duanya minum Viagra. Sampah. Iya kan kalau semua on at the same time. Udah kan? kamu Masalahnya kan bukan dia ini burungnya nggak pernah dipakai jadi kagak tahu udah. Jadi masalahnya kan kita kalau punya anak pagi-pagi tuh kan banyak di kepala udah banyak nih. Sedangkan suami kan perlu, ya kan? Kalau nggak dikasih kan nanti kan jalan keluar, bukan? Nggak tahu juga, betul juga ya. Ya kan? Jadi lu harus tetap serve, tapi nggak usah, memang nggak selalu kita berdua dapat gitu loh. Oke ya. Tapi gini. Perempuan harus ada rasa jangan terlalu egois. Kadang Iya. yang empok bilang Mesti kalau saling laki tolong, kan? udah kecing gitu kan, kalau turun lagi kan lama-lama setiap kali gitu nggak ditinggalin lu. Mati pucuk jadi. Tapi lu ini lu kalau minta sama bini lu gimana? Lu lagi pengen nih bini lu nggak mood, lu gimana? Kici-kici. Dalam relationship saya ya nggak pernah ditolak. Asik. Ya benar, nggak tahu. Nggak, maksudnya lu meminta atau lu gitu gusi-gusi? Ya enggak lah, ada sign kan selalu. Ya. Gitu. Body language lah. Iya, masa gua pun mikir kalau anak kecil dulu waktu kecil gimana kalau kawin minta sama istri nggak dipinta. Nah, Pokoknya lo grepe-grepe aja gitu. bukan digrepe, dikobok. Maksudnya nggak tahu lah gimana ya. Iya. Caranya lah ada sign. Enggak, tapi kalau misalnya bini lu capek gitu berkali-kali capek mulu, lu gimana? Kadang-kadang ngomong capek gua ya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nah, kan ada waktu. Dan lu nggak harus ngambek juga ya nggak sih? Enggak sih, nggak harus. Ngambek tapi nggak ngomong. Ngambek gimana maksudnya? Nggak Ya tahu. gua pun nggak mau masa dia kayak patung disikat terus dari belakang. Gua yang capek kan juga kan. Bukan gitu lah maksudnya. Ya. Ada sedikit Seninya. seninya. Asik. Larinya ke masas gitu dulu lah. Oh gitu. Oh, kalau ayah gimana ayah caranya seducing. Ya biasa. Apa? Kalau tidur- Gimana caranya? Masas-masas dulu. Capek gitu sudah.
bikinin makan dulu apa semua kan. Ih, siapa yang makan bakso? Capek masas-masas. Abu semalam Dari atas sampai ke bawah itu masasnya. Dapat lah. Dapat lah ya. Iya. Soalnya sudah dimasas. Oke, jadi baik-baikin dulu. Iya, baikin dulu. Masas-masas dulu. Nanti kalau dia moodnya nggak enak, wow, kacau. nggak tahu kan kadang-kadang laki-laki merasa wah gua gagah gua gini tapi belum tentu perempuan rasanya begitu. Benar. Tapi karena perempuannya respect sama laki-laki wah number one. Padahal kecap doang yang nomor one ya. Sebetulnya mah nggak dapat juga sama tiap-tiap lu katanya 2 minutes man semalam. 2 minutes man. Ya, baru masuk aja udah sah. Ya enggak? Masa lamaan telepon umum koin 3 menit? Kalau lu, Mbak, ya. Kalau pengen lu minta atau gimana? Atau lu kasih sign? Dia Itu saya minta. dia begini dia begini. Goblok. Itu mah gua kayak kalau kebelet kencing. Enggak, biasanya gua mandi, Po. Gua mandi rapi gitu kan. Terus? Gini deh. Iya. Injor. Terus langsung dah. Dia pergi juga ke kamar mandi. Terus dia gue menunggu dia kencing. Jalan. Udah ya, pokoknya udah tol ya, udah nggak pakai apa-apa dalam. Apa sih? Udah siap, udah dicukur. Oh gitu. Aduh, gila. Ya tapi itu ya suka dukanya ya pasangan kawin campur ya. Sama aja sih sebenarnya cowok cewek ya. Satu daripadanya juga Gua mau komunikasi. bikin kopi buat Tetap komunikasi ya. Tapi jangan salah loh, di Indonesia pun sekarang lo kayak di sini, perempuannya. Parah di Indonesia. Iya, lo nggak cocok, cari lagi yang lain. Wow, gue bilang gila. Kayak Iya. ganti celana aja ganti suami nih. Enggak sih, tapi kalau bilang gini, kalau di Swedia itu kadang-kadang mereka kan bilang, oh gue udah gak cinta lagi, let's move on, kita Iya, cerai. Indonesia Menurut pun gue, sekarang gitu. ya maksud gue gini, it's very enough lah gitu loh. Kalau emang lu udah gak cinta lagi, itu Betul ngapain nggak? juga lu stay in the unhealthy relationship. Yes. You look happy but you actually not happy. Iya. Tapi cuma orang aja yang memikirkan, kita nggak care apa orang pikir ya. Iya. Yang dalam tahu kita ada relationship orang. exactly. Itu. Maksudnya cari jalan begitu aja. Nggak cocok, nggak suka lagi ya udah. Move on yang lain itu. Gimana hidup kamu maunya. Kalau kita di Indonesia kan, biarpun kita nggak suka ya, kalau saya ditinggalin ini bilang perempuannya, kalau saya ditinggalin gimana? Ntar gue gimana? Karena status janda jelek di Indonesia. Masih. Itu yang mana? Oke, ini kan lu udah pada jomblo lama nih. Menurut lu? Sekarang jomblo permanen. Tapi menurut lu gimana? Lu lebih bahagia jomblo atau lebih bahagia tidak jomblo? Saya udah ngalamin punya family, punya anak ya. Sekarang mungkin waktu keadaannya saya begini, saya ngegunain waktu untuk saya sendiri. To have fun ya? Ya. Lebih harus. bebas. Happy ending. Iya. Terus kalau pengen gimana? Nah, kalau pengen pinter-pinter lah. Apa? Ya apa aja. Oh gitu. Udah nggak boleh nanya itu, malu. Enggak apa-apa, Oh, enggak. ditanya aja. Oke. Maksudnya kan kita orang udah tahu gimana caranya, Ya, udah ya. tahu gimana rasanya. Ya, Banyak jalan menuju Roma ya. begitulah. Sampai mentega pun habis. Gila dasar. Spesialisasi sabun mandi. Nah, sama perempuan pun yang tinggal sendiri, ya gua mah nggak ngeliat di TV, tapi ya udah kepikir lah. Sama juga sama laki-laki, cuma beda cara. Kalau cowok ada ini, oh ya itu next ini ya, next conversation soal toys. Apa? Lah itu harus ke tokonya. Ya dulu makanya dong, nanti untuk kita visit Cowok toys ada, ya. tapi kalau cowok merasanya beli alat-alat perempuan yang gitu ya, kayaknya Beda ya? sakit. Agak Tapi aneh pikirnya, ya. kok beli Oke. yang gitu-gitu. Ada yang trikot. Beli yang 2 kilo tiap minggu kasih lubang. Gila lu dasar. Tapi ada kan yang buat cowok gitu ah. Ada. Ya tapi dia bilang gitu, sakit mendingan dia beli entreko. Gua ntar kalau makan yang triko langsung. Iya. Gua langsung ingat udah kurang habis, ajar, ah. udah dilubangin semua. Telepon teman, grill emosi. Gila dasar. Geblek. Hati-hati enggak hati-hati grill. Lo semua nyala udah tinggal
Ayo Lin. Lu jijik banget jadi orang. Hati-hati. Kalau ayah gimana ya? Lu lebih suka single atau lebih suka? Ada juga, ada teman-teman yang dikenal, jadi tinggal telepon. Oh gitu ya. Oh ya lebih hands on ya. Kasih makan Kalau dikit. sudah keadaan darurat, Ah. ya fast friend lah. High five. High five. Kalau udah terpaksa high five. Kalau ini high five mulu kerjanya. Itu panglima. Ini gua zoom. Loh, biar kelihatan. Yang itu high five mulu. Aduh, udah ya obrolan pagi bangun tidur dengan teman-teman. Ciao.